mengetahui tentang bagaimana peran leadership dan strategic human resource di dalam menggali komponen inti dari sumber daya manusianya dan menciptakan strategi sumber daya manusia yang efektif melalui sumber pengetahuan yang ada. Kemudian yang kedua, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah bagaimana nantinya Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan mata kuliah ini untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan pengembangan strategic human resource. Nanti akan ada beberapa toolkits yang bisa dipakai di dalam mengembangkan strategic human resource. Dan capaian pembelajaran yang ketiga nantinya itu adalah bagaimana nanti para mahasiswa bisa membangun daya analisa dan kreativitas untuk melatih, mengembangkan sikap kepemimpinan dan mengembangkan strategi sumber daya manusia, baik itu nanti secara kelompok maupun di lapangan berdasarkan hasil-hasil diskusi dan tugas-tugas yang diberikan melalui Elina. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan share materi saya. Jadi, nah, kelihatan Bapak Ibu sekalian? Kelihatan ya? Oke. Jadi, pada pertemuan pertama ini, topik yang akan kita bahas adalah bagaimana kita mengenalkan tentang the role of strategic leadership ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana aturan-aturan di dalam kepemimpinan strategik. Ini sumber bacaannya nanti bisa dilihat di Elina ya. Materi saya juga sudah saya share di Elina. Jadi di sini sub bahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama bagaimana menentukan arah kepemimpinan strategik. Otomatis sebelumnya kita akan membahas tentang definisi daripada strategic leadership. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membangun kontrol human resource management dan leadership yang seimbang. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengelola portofolio sumber daya manusia organisasi. Dan yang keempat adalah bagaimana kita menciptakan kepemimpinan strategis untuk implementasi strategi perusahaan yang efektif dan efisien. Strategic leadership sendiri, kalau kita bicara tentang kepemimpinan strategis atau strategic leadership, itu memang beberapa hasil riset telah menggambarkan secara luas, salah satunya adalah kepemimpinan strategis itu adalah merupakan suatu pendorong utama untuk implementasi strategi yang efektif. Jadi ini ada Lynch, kemudian Noble, kemudian Singer, kemudian Collins, ya, Friedman, Kaplan, dan Norton, Fish and Robinson, kemudian Herbiniak. Ini mereka hasil-hasil risetnya menunjukkan bahwa ternyata kepemimpinan strategik itu merupakan salah satu pendorong utama keberhasilan daripada implementasi strategi yang efektif ya. Jadi kalau kita menginginkan implementasi itu bisa berjalan dengan baik, maka ini diharapkan jadi di sini diharapkan kepemimpinan strategik itu mampu menjadi satu pendorong utama untuk keberhasilan daripada sebuah implementasi strategik. Ya. Kemudian kepemimpinan maupun human resource management, ya, ini adalah merupakan dua faktor kunci yang dimana mempengaruhi keberhasilan daripada hasil kinerja baik pada tingkat organisasi maupun pada tingkat unit maupun pada tingkat individu. Bahkan secara keseluruhan pada tingkat negara
ataupun dalam konteks lintas batas negara. Jadi keberhasilan sebuah negara maupun lintas batas negara, berarti ada perkumpulan, ada ASEAN, kemudian Asia Pasifik, itu amat sangat ditentukan keberhasilannya melalui proses kepemimpinan dan human resource management. Namun pada perkembangannya, kedua bidang tersebut hingga saat ini sebagian besar masih terjadi secara paralel, jadi tidak bisa simultan. Ya, ini hasil penelitian tahun 2014. Sehingga tidak mampu mencakup seluruh potensi manfaat dan wawasan yang dapat diperoleh, baik itu melalui sebuah analisis yang bisa menggambarkan kedua bidang tersebut, dapat menciptakan kebutuhan-kebutuhan pada leadership maupun human resource management yang diintegrasikan dalam satu konteks, sehingga itu nantinya bisa menciptakan tadi itu, meningkatkan hasil kinerja dari sebuah organisasi, baik pada tingkat unit, individu, maupun negara. Apalagi sekarang kan kita lihat di era globalisasi ini kan sudah borderless. Jadi peran daripada strategic leadership itu amat sangat penting. Ya. Nah, persoalannya adalah ketika kita bicara tentang peran daripada strategic leadership, itu yang menjadi dasar daripada kegagalan pelaksanaan kepemimpinan strategis itu rata-rata adalah keberadaan kepemimpinan itu memang diidentifikasikan, dia juga bisa menjadi salah satu hambatan utama pada proses implementasi strategik jika seorang pemimpin itu tidak memiliki nilai strategis atau tidak memiliki kemampuan di dalam melakukan kepemimpinan strategis. Atas dasar itu, maka kepemimpinan strategis itu didefinisikan sebagai kemampuan pemimpin untuk mengantisipasi, membayangkan, kemudian mempertahankan fleksibilitas dan memberdayakan orang lain untuk membuat perubahan strategis yang diperlukan oleh organisasi. Ini apa yang dikatakan oleh Landia dan Oskison tahun 2007 dalam bukunya tentang strategic leadership. Ya. Kemudian, kepemimpinan strategis ini juga merupakan satu multifungsi yang melibatkan pengelolaan melalui orang lain, kemudian membantu organisasi mengatasi perubahan-perubahan yang ada, dan meningkatkan secara eksponensial keberadaan organisasi pada lingkungan bisnis yang global pada saat ini. Sehingga kepemimpinan strategis membutuhkan kemampuan untuk mengakomodasi dan mengintegrasikan lingkungan bisnis, baik itu secara internal maupun lingkungan bisnis secara eksternal pada suatu organisasi, dan untuk mengelola keterlibatan dalam pemrosesan informasi yang kompleks. Jadi pemimpin strategik ini memang benar-benar amat sangat dibutuhkan dalam konteks organisasi global yang dimana kita tahu bahwa kecepatan perubahan lingkungan itu melampaui upaya-upaya yang dilakukan. Sehingga kita tahu bahwa salah satu contoh bagaimana seorang pemimpin strategis itu dia harus mampu berpikir 10 tahun, 20 tahun ke depan. Ya, karena dia berpikir strategik berarti dia harus berpikir minimal itu 5 tahun ke depan. Untuk mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan yang ada, itu sudah harus dihitung trennya dan diramalkan. Nah, ini yang kemudian bisa dijadikan sebagai dasar untuk menentukan perencanaan strategis, dan di sini dibutuhkan seorang pemimpin yang benar-benar memahami tentang strategic leadership. Nah, kalau kita lihat bagaimana the role of selected strategic leadership action in strategic implementasi, ya, ini saya diadaptis dari Heath et al. Tahun 2007.
Jadi strategic leadership itu ukuran keberhasilannya adalah bagaimana sebuah strategi perusahaan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Ya kan? Jadi ukuran keberhasilan strategic leadership itu. Nah, untuk menuju ke sana maka dibutuhkan sebuah strategic direction. Jadi bagaimana mengarahkan sebuah strategik yang baik, dan dibutuhkan establish balance organisasi kontrol. Nah, ini yang kita lakukan nanti, yang sudah pernah kita pelajari di manajemen strategik, itu ada balance scorecard. Nah, pada strategic human resource ini kita nanti akan lebih fokus bagaimana mengembangkan scorecards di bidang human resource supaya tercipta sebuah keseimbangan organisasi. Di sini, maka diperlukan juga efektivitas di dalam mengelola organisasi berdasarkan portofolio sumber daya yang ada. Kemudian bagaimana juga kita mampu, seorang pemimpin mampu menciptakan keberlanjutan, keberlangsungan, dan keberlanjutan daripada budaya organisasi yang ada itu supaya efektif bisa mendorong terciptanya implementasi strategi yang efektif. Kemudian di sini juga bagaimana para pemimpin atau pemimpin yang memahami tentang konsep strategic leadership itu, dia harus memimpin berdasarkan praktek-praktek baik, kemudian berdasarkan empati dan etik yang itu bisa menjadi role model bagi para bawahannya. Dan barulah itu nanti akan bisa menciptakan yang namanya implementasi strategi yang efektif. Jadi kalau kita lihat dari gambar itu, maka yang pertama seorang pemimpin itu harus bisa mampu menentukan arah strategis daripada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, karena dia mau menggerakkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, dia harus menggerakkan orang lain, maka dia harus mampu menciptakan sebuah kontrol organisasi yang seimbang. Makanya kemudian di sini diciptakan standar dan prosedur dan diciptakan scorecard yang itu bisa dipahami oleh setiap anggota organisasi sehingga dia memahami peran dan fungsinya dan dia bisa memberikan kontribusinya secara tepat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemudian secara efektif mengelola portofolio sumber daya organisasi. Ya. Karena di sini seorang pemimpin itu adalah harus menggerakkan sumber daya yang ada, maka dia harus menciptakan bagaimana memahami portofolio daripada organisasi yang dia kelola. Kemudian yang ketiga, secara efektif, pemimpin yang memahami tentang konsep strategic leadership di sini, dia harus mampu menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi yang efektif. Nanti kita akan pertajam nanti di pertemuan berikutnya. Kemudian menekankan praktek etis, kemudian empati, dan lain sebagainya. Sehingga pemimpin strategis ini memiliki peran dalam setiap strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Karena apa? Karena strategi perusahaan itu sebetulnya adalah merupakan aktivitas manajerial atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Pada gilirannya, setiap tindakan pada kepemimpinan strategis itu harus memiliki kontribusi yang positif pada implementasi strategi yang efektif. Nah, namun persoalannya ketika seorang pemimpin strategis ini tidak ditemukan, ya kan, maka keberadaan implementasi strategik tadi menjadi tidak efektif. Ya. Jadi ketika kita tahu jika pemimpin itu tidak memiliki kemampuan kepemimpinan strategis, itu justru diidentifikasikan dia menjadi suatu hambatan bagi sebuah organisasi untuk dapat mengimplementasikan strateginya secara efektif. Nah, apa yang menjadi barrier to effective strategic implementasi? Ya. Jadi di sini yang menjadi hambatan di dalam implementasi strategi yang efektif itu beberapa hasil riset menemukan bahwa yang pertama adalah pemahaman yang buruk tentang strategi oleh tenaga kerja
dan tidak efektifnya komunikasi strategi yang dilakukan oleh pemimpin terhadap tenaga kerja, ini nanti akan menjadi satu hambatan utama di dalam implementasi strategi yang efektif. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan strategis itu tidak dianggap sebagai penghalang utama untuk strategi di dalam menerapkan efektivitas pencapaian tujuan maupun efisiensi di dalam pencapaian tujuan organisasinya. Nah, apa yang menjadi pendorong di dalam menciptakan implementasi strategi yang efektif? Jadi, hasil riset menunjukkan bahwa kepemimpinan strategis itu dianggap sebagai suatu pendorong strategi yang paling penting di dalam implementasi strategik. Nah, kemudian yang kedua adalah kepemimpinan strategik itu berkontribusi positif terhadap implementasi daripada sebuah strategi perusahaan. Temuan ini positif dan inline dengan berbagai hasil riset ya yang disampaikan oleh Benak, Collins, Newsom, kemudian Kirkpatrick, kemudian Thomson, kemudian Kaplan dan Norton. Kemudian disimpulkan oleh et al. Bahwa hanya melalui kepemimpinan strategis yang efektif, maka dapat diterapkan strategi organisasi secara efektif. Sehingga the rule of strategic leadership action in strategic implementasi itu, yang pertama, harus menentukan arah strategis untuk organisasi, di mana tindakan kepemimpinan strategis yang dianggap memiliki peran paling penting di dalam implementasi strategi yang efektif. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan sumber daya manusia dan mengeksploitasi serta melakukan pemeliharaan. Berarti di sini seorang pemimpin untuk bisa menjalankan strategic leadership, dia harus mampu melakukan portofolio sumber daya manusia yang ada dengan baik dan kemudian mengolahnya, menggerakkan, menggunakan, jadi the right man in the right place di dalam penggunaan sumber daya manusianya untuk menciptakan sebuah kinerja organisasi yang benar-benar efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, untuk bisa melakukan itu semua, maka kompetensi inti itu memainkan peran penting. Jadi ketika kita seorang pemimpin yang memahami tentang konsep strategic leadership, maka dia di dalam mengembangkan strategic organisasinya, di dalam mengembangkan strategic human resource-nya, itu selalu didasarkan pada kompetensi inti yang dimiliki, baik oleh perusahaan, baik oleh organisasi, khususnya kompetensi inti yang dimiliki oleh sumber daya manusianya. Jadi, nanti berdasarkan kompetensi inti yang dimiliki oleh sumber daya manusia organisasi, disitulah kemudian dibangun sebuah strategi dan diimplementasikan strategi yang ada. Itu baru memiliki yang namanya sustainability competitive advantage nantinya. Kemudian yang keempat, pengembangan modal sosial adalah merupakan tindakan kepemimpinan strategis yang dirasa memainkan peran paling penting ya, di dalam implementasi strategi yang efektif. Ya. Jadi pengembangan modal sosial ini juga penting untuk kepemimpinan strategik. Ya. Kemudian, ketika kita menggabungkan bagaimana proses interaksi human resource management dan leadership, jadi kita tahu bahwa proses interaksi antara berbagai elemen yang terdiri dari human resource, misalkan kinerja tinggi, kemudian komitmen tinggi, kemudian kontrol yang tinggi, kemudian keterlibatan yang tinggi, dan kaitannya dengan isu global, berarti human resource management internasional, serta atribut kepemimpinan, misalnya kepemimpinan otentik, kepemimpinan etis, kepemimpinan transformasi, kemudian kepemimpinan pertukaran pemimpin anggota, dan kepemimpinan global, serta pengaruhnya terhadap berbagai hasil organisasi, baik itu secara organisasi maupun secara tim maupun secara individu. Ini memang kita kalau misalkan dikaitkan, ini ada satu kerumitan yang
hasil riset juga banyak menunjukkan ada beberapa aspek yang tidak bisa digeneralisir hasilnya. Sehingga kepemimpinan mungkin memiliki efek tidak langsung ya pada hasil melalui praktek human resource management. Atau praktek sebaliknya, atau praktek human resource management mungkin juga memiliki efek tidak langsung pada hasil sebuah kepemimpinan. Ya. Misalnya, CEO transformasional cenderung mengadopsi praktek human resource management berbasis keterampilan. Dan praktek SDM peningkatan modal manusia yang pada gilirannya juga akan mempengaruhi hasil organisasi. Di sini praktek SDM itu memang meningkatkan kepemimpinan transformasional pada tingkat organisasi, dapat mempengaruhi kepemimpinan transformasional pada tingkat tim yang pada gilirannya juga akan mempengaruhi kreativitas tim. Jadi memang pada era globalisasi sini, pada era abad 21 ini, kepemimpinan yang dianggap paling efektif untuk mengembangkan human resource management itu adalah kepemimpinan transformasional. Ya. Kepemimpinan juga memperkuat pengaruh praktek human resource management pada hasil maupun pengaruh kepemimpinan pada hasil. Misalnya, kepemimpinan karismatik CEO akan memperkuat hubungan positif antara praktek SDM dengan komitmen tinggi pada kinerja organisasi. Jadi, seorang pemimpin yang karismatik atau CEO yang karismatik itu akan memberikan dampak yang positif pada komitmen daripada SDM yang ada, dan itu akan menghasilkan satu kinerja organisasi yang baik. Kemudian kepemimpinan juga dapat melemahkan pengaruh praktek human resource management pada hasil, atau praktek human resource management juga dapat melemahkan pengaruh kepemimpinan pada hasil. Di mana di sini teori kepemimpinan juga dapat diterapkan, di mana peran pemimpin tunggal atau beberapa pemimpin termasuk dewan direksi, CEO, tim manajemen puncak, manajer SDM, dan manajer ke bawah. Tapi kita tahu bahwa kekurangan gambaran yang jelas tentang bagaimana praktek human resource management berinteraksi dengan kepemimpinan di masing-masing level yang berbeda ini, itu memang sulit untuk ditetapkan, dirumuskan, sehingga terkadang keberadaan seorang pemimpin itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran ya, dari keberhasilan pada level di bawahnya. Tapi hasil riset yang saya lakukan pada tahun 2002, saya pribadi melakukan sebuah riset tentang pengaruh budaya seorang pemimpin terhadap kreativitas kerja karyawan dan budaya organisasi. Ternyata budaya organisasi itu dibentuk daripada budaya seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin itu memiliki sebuah budaya yang kuat, meskipun dia pemimpin tunggal, tetapi ketika dia memiliki budaya yang kuat, kemudian budaya ini meresonansi kepada pengaruh individu, para manajer yang di bawahnya, dan ini juga akan berdampak berpengaruh kepada individu-individu yang ada di bawahnya lagi. Dan hasil temuannya juga membuktikan bahwa ternyata budaya pemimpin itu bisa membentuk budaya organisasi. Jadi urut-urutannya adalah sebuah organisasi itu akan sukses jika budaya pemimpinnya sukses. Karena budaya pemimpin yang sukses tadi itu akan membangun budaya bawahannya itu mengikuti budaya pemimpin yang sukses tadi, bahkan bisa menciptakan satu budaya organisasi yang sukses. Beberapa hasil riset juga menunjukkan bahwa pengaruh interaktif pada praktek human resource management-nya. Jadi, ini juga akan bisa dikembangkan bagaimana pengaruh-pengaruh tadi itu diturunkan pada tingkatan-tingkatan level yang ada di dalam hierarki manajemen pada sebuah organisasi. Mulai dari top management diturunkan ke middle management, diturunkan ke sampai pada lower management, pada supervisor dan selanjutnya.
Kenapa? Ya itu tadi, karena hubungan kompleks antara kepemimpinan dan human resource management pada tingkatan yang berbeda itu akan dihadapkan pada satu konteks yang berbeda. Apalagi dihadapkan pada satu variabel kontekstual seperti sekarang ini. Jadi, ketika budaya pemimpin tadi itu dihadapkan satu pada budaya organisasi. Jadi misalkan ketika seorang pemimpin masuk dalam pemimpin baru, CEO baru masuk di dalam satu perusahaan, di mana pemimpin baru ini dia memiliki satu budaya sendiri, ya kan? Budaya yang dia bawa sebelumnya. Kemudian dia masuk pada satu organisasi, satu perusahaan, di mana perusahaan ini sudah memiliki budaya sendiri. Maka ketika ada peleburan budaya ini, maka tergantung budayanya siapa yang memiliki resonansi paling kuat, memiliki seorang pemimpin yang memiliki budaya resonansi kuat, berarti dia mampu mentransformasi budayanya kepada anggota organisasinya. Ketika dia mampu melakukan itu, maka dia akan bisa mampu menggerakkan bangun organisasi. Tapi persoalannya, sekarang dia tidak hanya dihadapkan satu budaya yang berbeda, tetapi juga dihadapkan pada perubahan informasi yang ada. Ya kan? Jadi di sini kalau kita ngomong budaya, pengaruh yang mempengaruhi budaya organisasi maupun budaya individu, itu juga arus informasi yang ada, perkembangan informasi teknologi yang ada. Nah, apalagi terjadi pengaruh juga akibat adanya perubahan lingkungan yang ekstrim seperti pandemi COVID-19. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana peran dan praktek kepemimpinan leadership daripada seorang CEO. Untuk itu, aktivitas human resource management dan leadership itu berdasarkan teori of resource-based view itu menyatakan bahwa organisasi itu dapat menciptakan dan mempertahankan persaingan untuk menciptakan sebuah keuntungan yang berlanjut, mempertahankan kemampuan menciptakan laba yang berlanjut, itu dia harus mampu menciptakan sebuah proses penciptaan nilai yang jarang dan sulit ditiru oleh pesaing. Dan itu biasanya ada pada sumber daya manusia. Kalau kita ingin menciptakan sebuah pencipta nilai yang itu susah dan sulit untuk ditiru, itu biasanya ada pada sumber daya manusia. Untuk itu makanya kadang-kadang perusahaan kesulitan untuk melakukan penciptaan nilai sesuai dengan pesaing, dia melakukan hijack. Ada thunder manager, ada thunder CEO. CEO yang mampu menciptakan nilai tadi itu di hijack oleh mereka dengan nilai yang lebih tinggi. Ya. Kemudian, ketika seorang CEO tadi yang mampu menciptakan nilai, maka ini kan harus dijaga. Nah, ini kadang-kadang menyulitkan perusahaan karena apapun juga yang namanya CEO itu pasti akan tergiur dengan perusahaan yang menawarkan tingkat pendapatan atau keuntungan yang lebih tinggi. Nah, untuk itu, maka seorang aktivitas human resource management di dalam suatu organisasi, itu dia harus mampu menciptakan portofolio sumber daya manusia yang dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya daripada tenaga kerja. Sehingga indikasinya adalah bahwa seorang pemimpin yang baik itu adalah mampu menciptakan sebuah kebijakan dan praktek sumber daya manusia yang unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Sekarang juga kita tahu bahwa peran profesional daripada human resource itu juga bergeser. Jadi peran SDM, manajer SDM itu bergeser dari peran administratif menjadi strategis. Dan ini terintegrasi selaras kepada tujuan organisasi, sehingga dapat menciptakan nilai untuk memimpin keunggulan kompetitif perusahaan. Jadi nggak bisa sekarang human resource perusahaan itu atau manajer itu dia perannya hanya peran manajerial yang bersifat administratif.
dia harus mulai mengembangkan perannya kepada peran yang bersifat strategis. Di mana peran strategis human resource management profesional tersebut itu setiap manajer atau setiap sumber daya manusia yang dikelola oleh perusahaan itu harus mampu dan terlibat di dalam merumuskan, menerapkan strategi perusahaan untuk menciptakan sebuah keselarasan, dan strategi sumber daya manusia tersebut akan dapat memenuhi kebutuhan daripada implementasi strategi perusahaan. Sehingga keberadaan sumber daya manusia itu menjadi mitra strategis perusahaan untuk menerapkan strategi perusahaan. Jadi kalau penjelasan saya tadi digambarkan dalam sebuah model tabel di sini, di mana human resource rule itu terdiri atas strategic rule dan administrative rule. Jadi human resource itu harus dia secara strategic rules, dia harus mampu menjadi partner strategik dan agen perubahan. Sedangkan secara administrative rule, dia harus mampu menjadi karyawan yang berprestasi dan memiliki kemampuan yang expert dalam bidang administratif. Ya. Strategic rule itu dalam human resource system, itu dia harus mampu membantu perusahaan untuk merumuskan human resource policy, kebijakan-kebijakan perusahaan. Kemudian kebijakan-kebijakan perusahaan itu diterjemahkan pada setiap level yang ada di dalam level perusahaan. Kemudian secara outcome, maka ini dia akan mampu menciptakan yang namanya competitive advantage atau keunggulan perusahaan pada level corporate. Ya. Sedangkan pada administrative rule, maka perannya dia bagaimana seorang human resource tadi itu dia memiliki expert pada bidang prakteknya di unit atau di levelnya atau di departemennya, dan dia juga menguasai pada proses secara individual, dia memiliki kompetensi untuk menjalankan itu, sehingga dia memiliki peran untuk menciptakan sebuah keunggulan dan keberhasilan pada tingkat unit dan keunggulan dan keberhasilan pada tingkat individual. Dan ini kemudian kompetensi inti individual yang dimiliki oleh human resource pada satu perusahaan, ini akan menjadi kompetensi inti pada tingkat unit, dan ini juga akan menjadi kompetensi inti pada tingkat perusahaan, dan inilah yang akan menjadi sustainability competitive advantage perusahaan. Jadi ini seperti yang digambarkan, ini model ini dibangun oleh Banks dan Kipes tahun 2015. Ya. Baik, pada topik kali ini materi yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, monggo silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan. Mungkin saya awali Pak Arasi. Ya, silakan. Mungkin saya tidak bertanya Pak, tapi ini sharing Pak ya. Sharing pengalaman kami ya, Pak. Silakan Pak. Terkait dengan bagaimana seorang pemimpin itu harus mempunyai visi misi yang dalam jangka panjang sehingga perusahaan dapat bersaing secara berkesinambungan Pak dengan para pesaing. Nah, saya punya pengalaman waktu kami itu tahun 90 Pak. 1990 masih ingat beberapa tahun yang lalu saya menjadi konsultan di PT Timah Pak. BUMN PT Timah di Bangka Pak. Kami pernah konsultan di sana. Nah, waktu itu Pak PT Timah sebagai BUMN, salah satu BUMN tambang timah Pak, itu memiliki laba waktu itu sekitar 19 miliar Pak. Waktu itu Pak, tahun itu 19 miliar 20 miliar. Nah, namun opini laporan keuangannya Pak PT Timah itu tidak pernah WTP Pak. Halo?
Halo? Halo? Terputus, Pak? Iya, Pak. Enggak, dengar, Pak. Dengar. Dengar ya. Ya. Lanjut, Pak. Itu labanya TPT Pak sekitar 18, 19, 20 miliar, Pak. Tetapi opini dari kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan PT Timah, Pak, walaupun labanya besar, Pak, itu nggak pernah WTP, Pak. Selalu wajar dengan pengecualian, Pak. Bertahun-tahun pada saat itu. Lah, akhirnya memang jadi pertanyaan, mengapa BUMN sekelas PT Timah kok laporan keuangannya kok bermasalah gitu loh, Pak. Tidak pernah clear opininya oleh BPKP, Pak, itu BPKP, Pak. Karena memang itu auditornya BPKP. Lah, akhirnya Pak Kuntoro dimasukkan, Pak, untuk membenahi PT Timah, Pak. Nah, pas Pak Kuntoro masuk, kami gabung di tim konsultan, Pak, diminta membenahi PT Timah. Coba konsultan, apa yang terjadi di PT Timah? Sehingga kok laporan keuangannya kok bermasalah gitu, Pak. Nah, kami akhirnya meneliti, Pak Rashid dan rekan-rekan, meneliti apa sih menjadi kendala dalam permasalahan laporan keuangan PT Timah, Pak. Akhirnya kami temukan, Pak, saya kaget, Pak, dan teman-teman kaget, loh, ternyata, Pak, di PT Timah itu ada persediaan, Pak, itu yang tidak jelas fisiknya, Pak, gitu loh, Pak, ceritanya gitu. Saya telusuri, tidak ada fisiknya, padahal persediaannya itu 21 miliar, Pak, itu, Pak. Persediaan PT Timah itu kapal keruk dan itu, Pak, kapal keruk dan ordernya itu dicatat 21 miliar, Pak. Tapi fisiknya itu nggak ada, Pak. Kami cek di lapangan nggak ada. Kami pelapor ke Pak Kuntoro, Pak, sebagai dirut yang baru, Pak. Coba hasilnya gimana, konsultan? Kami pemaparan. Ini Pak Kuntoro Mangkusubroto, Pak, bahwa di PT Timah ini terjadi perbedaan antara pencatatan nilai persediaan di buku itu 21 miliar, Pak. Tetapi di fisiknya nggak ada, Pak. Kami lihat hilang semua. Kaget beliau. Masa begini? Iya, Pak. Kami butuh lampirkan, Pak. Terus harus bagaimana gitu, Pak? Pak Guntur nanya kami harus bagaimana supaya laporan keuangan clean gitu kan. Kami sarankan, Pak, karena Bapak direksi baru, Pak, ini memang memungkinkan bagi Bapak untuk memperbaiki Timah sehingga ke depan itu akan bagus, Pak. Tapi Bapak harus berkorban. Loh, kok demikian? Coba jelaskan gitu kan. Kami berikan pendapat, Pak Kuntoro. Pak, ini Bapak awal tahun ini harus menanggung beban kerugian persediaan ini 21 miliar gitu. Gitu, Pak. Padahal Bapak labanya cuma 20 miliar. Berarti Bapak akan menanggung kerugian 1 miliar gitu, Pak. Kami tawarkan Pak Kuntoro. Padahal laba sebelumnya kan 20 miliar, Pak. Tapi Bapak nanti catatan laporan Bapak, kinerja Bapak akan menjadi minus 1 miliar. Oh gitu. Jadi saya rugi 1 miliar. Betul, Pak. Karena Bapak untung 20, tapi Bapak kebebanan oleh persediaan yang tidak ada hasilnya tadi 21 miliar, Pak. Jadi Bapak minus 1. Beri waktu 1 minggu gitu, Pak Rashid dan rekan-rekan, untuk memutuskan gitu, Pak. Mungkin Pak Kuntoro berpikir, Pak, ini kalau saya biarkan, ini nggak akan tuntas PT Timah bertahun-tahun. Tetapi kalau saya ambil keputusan, kinerja saya buruk tahun ini, Pak Kuntoro gitu. Tapi Pak Kuntoro berpikir, Pak, saya harus membenahi perusahaan ini. Nggak apa-apa, awal tahun saya akan kerjanya akan buruk, minus 1 miliar, tapi tahun kedua dan seterusnya, saya yakin PT Timah akan menjadi bagus. Karena saya akan menerapkan transparansi dan kejujuran dalam pelaporan keuangan. Akhirnya Pak Kuntoro rapat dengan kami, Pak, oke saya setuju, konsultan. Silakan, laba saya dikurangi 21 miliar, Pak. Biar nanti saya akan menjelaskan kepada Menteri BUMN. Betul, Pak. Kami laporkan, akhirnya pendapat BPKP itu jadi BTP, Pak. Wajar dengan munculan walaupun Pak Kuntoro minus 1 miliar. Nah, apa yang kami ingin petik, Pak? Bahwa setelah itu, Pak, tahun Pak Kuntoro menjabat di PT Timah itu berhasil, Pak. 5 tahun itu, tahun pertama minus 1 miliar, tapi tahun ke-5, Pak, bisa meningkat menjadi 26 miliar, Pak. Untungnya, Pak, 27 miliar. Akhirnya, itu, Pak, tadi, bahwa karena Pak Kuntoro berhasil membenahi PT Timah, Pak, dia akan menjadi menteri, Pak. Rekan-rekan sekalian. Menteri apa, Pak? Pertambangan dulu, Pak, ya? Iya. Dia akan menjadi menteri pertambangan karena berhasil, antara lain berhasil membenahi PT Timah, Pak. Nah, saya kaitkan dengan apa pelajaran dari Bapak tadi, memang kepemimpinan strategis itu memang tidak boleh berpikir jangka pendek, Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh berpikir kepentingan sesaat atau mungkin mementingkan pribadi direksi. Tapi harus mampu mentransformasi. Bapak tadi kita mentransformasikan bahwa perusahaan itu harus dibawa kepada situasi perubahan lingkungan sehingga bisa bersaing di pasar global, Pak. Nah, kalau nanti betapapun labanya tinggi, tapi kalau opini saja nggak beres, Pak. Iya. Berarti ada something wrong di PT Timah. Nah, ini menjadi kendala-kendala bagi direksi ke depan untuk mengembangkan perusahaan sehingga dapat bersaing.
Nah itu Pak, saya salut Pak Kuntoro Pak. Saya ambil risiko gitu Pak, saya ingat, saya ambil risiko Bapak. Kalau ini saya rugi nggak apa-apa, saya ambil risiko. Tapi saya yakin ke depan PT Timah akan berlari kencang. Karena saya sudah membersihkan hal-hal yang dianggap membelenggu atau memutarbalikkan informasi yang tersedia. Dan Pak, saya salutnya Pak, diberi sanksi Pak. Pihak-pihak yang terkait saya laporkan siapa yang mengambil persediaan yang menyembunyikan Pak. Itu banyak yang dijual Pak oleh karyawan Pak. Diberi sanksi tegas Pak oleh Pak Kuntoro supaya menjadi pelajaran yang berharga bagi HRM-nya tadi. Jadi Pak Kuntoro di samping memberikan trust atau semacam semacam kejujuran terhadap laporan keuangan, juga memberikan sanksi Pak, punishment yang tegas kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap manipulasi laporan tadi Pak, supaya Pak biar menjadi pembelajaran bagi karyawan lainnya gitu Pak. Sehingga tadi Pak budaya baru dimasukkan oleh Pak Kuntoro. Budaya bersih, jujur, integritas harus ditegakkan. Sehingga Pak Kuntoro berhasil Pak. Itu Pak, saya salut Pak terhadap kepemimpinan transformasional yang berorientasi pada jangka panjang. Sehingga perusahaan itu tidak hanya berkutat pada kepentingan jangka pendek, tapi bisa dikembangkan dalam era jangka panjang untuk bersaing di pasar global Pak. Itu Pak, terima kasih Pak. Mungkin ini bagus sekali untuk pelajaran bagi kita semua bahwa tidak boleh jangka panjang. Makasih Pak. Terima kasih sharingnya Pak Maurizi. Ya. Mungkin ada yang lain? Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini pelajaran yang berharga ya. Silakan teman-teman. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada tambahan atau ada yang mau didiskusikan kembali, karena memang kita di kuliah di Magister Manajemen ini lebih bersifat sharing ya. Kalau saya tadi menjelaskan tadi hanya untuk men-trigger Bapak Ibu sekalian untuk mengingatkan kembali pada topik tentang leadership dan strategic human resource ya. Monggo Pak Bagus. Monggo. Pak Bagus. Pak Eko. Silakan Pak Eko. Mohon izin Bapak mungkin bertanya tadi yang Bapak sampaikan mengenai jika suatu leadership kuat itu akan membuat budaya organisasi yang kuat juga Bapak. Nah, berarti contoh di tempat kami mungkin karena budayanya kuat itu apakah karena pemimpinnya yang terdahulu atau bagaimana Pak? Karena kebetulan siapapun yang memimpin kami itu tidak ada terjadi gejolak atau permasalahan seperti sekarang ini Pak. Karena pandemi, karena budaya organisasi kami ini kan harus tanggap, tangguh, terus tangkas kan Bapak. Jadi begitu ada pandemi ini udah otomatis meskipun tanpa instruksi dari pimpinan, kita juga langsung bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada ini. Mohon petunjuknya Bapak. Ini bagaimana Bapak itu? Jadi kalau tadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan dari berbagai hasil research yang ada, bahwa kepemimpinan strategik itu jika dia memang memiliki kompetensi. Jadi strategic leadership ini kan merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang leader. Ya. Jadi kepemimpinan strategik di sini berusaha seorang pemimpin itu dia mampu berpikir jangka panjang. Jadi minimal 5 tahun, 10 tahun sampai 20 tahun ke depan. Nah, seorang pemimpin yang memiliki kemampuan berpikir pada aspek merespon masa depan ini dinamakan salah satunya menjadi unsur dari kompetensi seorang kepemimpinan strategik. Ya. Ketika seorang kepemimpinan strategik itu dia ketika merumuskan strategi jangka panjangnya, itu kemudian dia mampu membreakdown strategi tersebut itu pada level-level yang ada di bawahnya. Jadi kepemimpinan strategik tadi itu ketika dia menyusun sebuah strategi jangka panjang, berarti dia menyusun dalam hal ini adalah visi, misi, kemudian tujuan, sasaran, di breakdown pada tujuan dan sasarannya. Visi, misi, tujuan, dan sasaran tadi itu disusun
oleh dia tidak hanya didasarkan kepada aspek apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau mempertimbangkan lingkungan eksternal yang ada, perubahan-perubahan lingkungan, tapi juga dia mampu mengaudit lingkungan internalnya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Maruji. Jadi dia menyadari kondisi lingkungan internalnya, diaudit, kemudian dia breakdown berdasarkan kompetensi inti yang dimiliki oleh anggota organisasinya, kemudian dia pilah-pilah, karena tadi jika seorang pemimpin mau mentransformasi budaya, maka dia akan dihadapkan pada satu kondisi budaya-budaya yang sudah ada dimiliki pada organisasi di level di bawahnya, ataupun budaya yang dimiliki oleh individu masing-masing. Jadi tadi budaya korup dan lain sebagainya itu harus dipetakan, dan seorang pemimpin strategik dia mampu mengatasi itu berdasarkan portofolio human resource yang dia sadari tadi itu, kemudian dia petakan dan dia selesaikan, dia arahkan bagaimana supaya nantinya budaya daripada individu tadi itu digerakkan menjadi budaya sebuah departemen atau unit, kemudian digerakkan menjadi budaya sebuah organisasi. Jadi memang ini adalah satu kompetensi ya. Jadi leadership ini strategic leadership itu adalah merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ketika sebuah organisasi menginginkan menjalankan implementasi strategiknya itu bisa dijalankan secara efektif, maka seorang pemimpin itu harus menjadi seorang pemimpin yang berpikir strategis, pemimpin yang bertindak strategis tadi seperti itu. Dan itu memang tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Dan itu juga kaitannya terkait dengan budaya karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Maruji tadi, tidak mungkin seorang Pak Kuntoro ya Pak? Dia Pak Kuntoro Mangkusuboto Pak ya. Pak Kuntoro ini tidak mungkin begitu saja dia memiliki karakter yang kuat di dalam memimpin PT Timah dan membersihkan penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam PT Timah, itu kalau dia tidak memiliki pola pikir yang strategis. Ya, betul. Saya juga mau sharing juga, ada kakak kelas Bapak-Bapak Ibu sekalian yang dia bekerja sebagai Chief Financial Officer di sebuah perusahaan multinasional. Ketika dia mengatakan bahwa ternyata pada Chief Financial Officer itu yang dibutuhkan tadi tidak hanya kemampuan aspek administratif atau expertnya dia pada bidang finansial, ternyata yang lebih penting justru kemampuan dia memahami strategik finansial yang didasarkan pada human resource. Jadi ada sebuah sama kayak yang disampaikan Pak Maruji tadi itu, ada sebuah gejala bahwa karena ini perusahaan forwarding ya Pak ya. Jadi, kalau kita ngomong forwarding itu pasti kegiatan di lapangan itu pasti akan membutuhkan banyak stimulus-stimulus kan, dan itu sulit untuk dibuktikan secara finansial penyimpangannya, ya kan. Tetapi ketika dipetakan portofolio bisnis oleh dia, itu Bapak Ibu sekalian bisa baca jurnalnya, artikelnya ada di Google Cendekia saya, kebetulan saya pembimbingnya, dan itu dijadikan tesis sama dia. Jadi ternyata dia mampu melihat bahwa penyimpangan-penyimpangan finansial itu ternyata lebih diakibatkan karena peran karakteristik individu daripada seorang karyawan atau pegawai. Jadi ternyata karakteristik individu di situ apa? Siapa istrinya, siapa teman dekatnya, kemudian bagaimana gaya hidupnya. Itu ternyata bisa dijadikan sebuah mapping portofolio untuk membuat meta framing kira-kira karakteristik individu yang seperti apa yang dibutuhkan pada jabatan-jabatan yang dimana nanti pembuktian fisik secara keuangan itu sulit dibuktikan. Nah, setelah itu dia melakukan mapping itu, kemudian berdasarkan mapping tadi itu dia menempatkan SDM-SDM pada jabatan-jabatan tadi yang krusial, yang di mana penyimpangan keuangan sulit untuk dibuktikan, tapi ditaruh oleh seseorang yang jujur,
berdasarkan mapping yang sudah dibuat itu tadi. Ternyata apa, Pak? 1 tahun periodik setelah dievaluasi, perusahaan ternyata mampu meningkatkan efisiensi sampai miliaran. Jadi disinilah seorang pemimpin strategik leadership itu, makanya tadi dia tidak hanya berpikir pada aspek expert bidang finansialnya, tapi dia juga harus bisa menyadari bahwa secara finansial bukan oleh orang, dan orang itu memiliki pribadi, memiliki budaya-budaya tadi itu. Ya. Jadi ini Pak Eko ya. Jadi ketika sebuah perusahaan, seorang pemimpin itu mampu menciptakan, mentransformasi budaya yang dia miliki ke dalam organisasi melalui leveling tadi, dari individu kemudian sampai pada tingkat unit, departemen, sampai kemudian menjadi tingkat corporate, perusahaan. Dan itu memang seorang pemimpin strategik itu dia harus mampu menjadi yang namanya role model. Dia harus menjadi role model bagi anggota organisasinya. Jadi itu mungkin Pak Eko ya. Atau saya mau share sedikit ya, kelanjutan dari materi saya. Coba saya lanjutkan sedikit sebagai pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat pada otak manusia, ya, pada mesin kecerdasan ini, pada otak manusia itu kan dibagi menjadi 4 komponen secara berimbang. Tetapi 4 komponen otak manusia itu di tengah ini ada aspek membran, atau kalau di dalam itu dikenal dengan anchor ya. Anchor. Di sini adalah naluri. Nah, ternyata otak manusia itu hubungannya bersifat diagonal ya. Jadi, kalau kita bicara tentang otak kanan, maka kita bicara tentang kreativitas dan imajinasi. Kemudian di bawahnya kita bicara tentang emosi dan hubungan. Sedangkan kalau kita bicara otak kiri, itu kita bicara tentang analitis, jadi kemampuan menganalisa dan memori. Ya. Tapi semua itu digerakkan pada membran di tengah ini, yaitu anchor-nya. Dan anchor ini biasanya dibangun melalui ini tadi. Jadi melalui emosi, kemudian anchor ini kan lebih dekat kepada emosi dan memori. Ya. Sehingga kalau berdasarkan ini, maka sebetulnya kalau kita tahu bahwa berdasarkan otak manusia ini, maka bisa disimpulkan, karena ini yang menggerakkan kepribadian manusia, yang menggerakkan aktivitas manusia, maka manusia amat sangat dipengaruhi oleh daripada keberadaan otak ini. Sehingga berdasarkan strategi genetik tadi, maka kalau kita lihat ketika seseorang ini hasil riset ya yang saya sampaikan, ketika seseorang itu dia golongan darahnya ya, jadi aspek genetik itu mempengaruhi manusia secara 20%. Ya. Sedangkan subconscious, aspek ini bisa diubah, ini berdasarkan apa yang selama ini tadi itu. Jadi apa yang selama ini dia serap di dalam dia, baik secara melalui imajinasi, melalui emosi, ataupun melalui memori dan analisisnya, itu akan mempengaruhi yang namanya subconscious-nya dia. Dan ini komposisinya di dalam diri kita itu ada 40%. Tapi ini bisa berubah. Ya. Contohnya kalau selama ini seseorang itu berada pada lingkungan yang kurang baik, misalnya lingkungan di mana dia dalam tanda kutip istilahnya yang membangun kepribadiannya dia itu berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia pelajari. Ini bisa berubah. Kemudian yang kedua adalah fenotip. Fenotip ini semacam kayak public figure. Ya.
apa yang selama ini menjadi idolanya dia, siapa orang yang paling berpengaruh pada dia, teori mazhab siapa yang paling berpengaruh di dalam kehidupannya dia. Ini juga bisa berubah. Sehingga kalau kita tahu bahwa di sini yang tidak bisa diubah itu adalah aspek genetik. Dan ini sebetulnya hanya 20%. Untuk itu, sebetulnya kalau kita lihat dari konsep human complex di sini, maka sebetulnya kepribadian manusia, kepribadian seseorang, sukses budaya seseorang, itu amat sangat dipengaruhi oleh subconscious dan fenotip. Jadi ketika kita mengetahui berdasarkan metaframing, kita mengetahui portofolio sumber daya manusia yang ada, itu kita bisa menggerakkan SDM, merubah portofolio tadi dengan merubah subconsciousnya dan merubah fenotipnya dia. Tapi ingat, yang genetik tidak bisa diubah. Jadi ini bersifat given. Nah, genetik ini biasanya makanya pada mesin kecerdasan itu di genetik ini dikaitkan dengan golongan darah. Ya. Jadi kalau golongan darahnya itu AB, itu biasanya dia otaknya cenderung ke memori. Jadi dia memorinya kuat. Nah, memori ini akhirnya karena dia memorinya kuat, biasanya orang yang golongan darahnya AB itu kalau dia punya kejadian itu susah untuk melupakan karena memorinya kuat. Sehingga masa lampau ini amat sangat membebani dia biasanya itu. AB itu. Ya. Kalau A itu lebih ke analitis, ya, dia mampu menganalisa. Jadi analisisnya bagus. Makanya biasanya kalau bidang-bidang finansial itu cenderung mencari orang yang golongan darahnya A atau AB. Ya. Sedangkan kalau B itu imajinatif, dia kreativitasnya tinggi. Sedangkan O itu adalah lebih ke hubungan emosinya dia bagus, makanya marketing dan lain sebagainya itu biasanya dicari orang yang golongan darahnya O. Tapi ini hanya 20%. Selebihnya subconscious dan bisa dipengaruhi oleh budaya pemimpin tadi, dipengaruhi oleh standar dan prosedur yang diberikan oleh perusahaan, dipengaruhi oleh aturan, reward dan punishment daripada perusahaan. Ya. Nah, peran itu tadi, peran genetik ini dibutuhkan, akan diperhatikan oleh perusahaan atau diri kita. Genetik ini akan dominan ketika dia berada pada satu kondisi yang krisis. Jadi pada suatu kondisi yang krisis, dia ketika genetiknya kurang bagus, ini biasanya terjadi crash atau itu tadi. Dia akan masuk ke jurang dan biasanya defect. Makanya banyak kejadian, salah satu contoh dulu ada wakil Bapak PAM ya dulu itu, masih muda, sukses, kemudian tiba-tiba karena saham batu baranya jatuh, dia gantung diri. Nah, ternyata setelah diteliti, dia ada faktor genetik dari keluarganya yang juga melakukan hal yang sama. Tapi ini ingat, ini cuma 20%, ini terjadi jika ini tadi, ada krisis mining ya. Jadi ketika dia mengalami satu kondisi yang krisis. Kemudian hasil riset juga menunjukkan bahwa keberadaan manajer wanita dan manajer pria itu memang dari sisi scorecards terkait dengan skill, itu memang kondisi seorang manajer wanita itu lebih diunggulkan. Ini hasil riset dari yang disampaikan oleh Ersat ya. Jadi As Leader Woman Rules, November tahun 2000. Ya, ini bisa tidak bisa juga dipakai sebuah generalisir, tapi ini bisa dijadikan sebagai sebuah standar bahwa ternyata seorang wanita itu memiliki skill dari sisi scorecard di perusahaan yang diteliti itu lebih unggul daripada laki-laki. Makanya kenapa kita lihat bahwa sekarang banyak manajer-manajer itu diduduki oleh wanita. Jadi itu mungkin yang bisa saya tambahkan untuk
menjelaskan yang tadi Pak Eko. Baik Pak Eko. Oke, terima kasih Pak. Cukup Jelas ya? Ada gambaran ya, belum kok jelas bener belum Pak, tapi ada gambaran lah Pak, ada gambaran itu. Oke. Terima kasih Pak. Tetap saya harus belajar lagi ya Pak. Ya, siap. Saya boleh nambah, Ya, silakan. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian dan Pak Razi. Jadi terkait dengan tadi pertanyaan Pak Eko Bagus, mungkin saya nambahkan begini Pak Bagus. Ini kita kalau kita lihat di praktek gitu ya, praktek di perusahaan sehari-hari yang kita dalami gitu ya. Jadi memang tadi Pak Razi sudah jelaskan di bagian tadi Pak, ada yang namanya etika Pak ya, ada yang namanya etika tadi Pak. Bahwa pemimpin itu harus membangun nilai-nilai etis dalam perusahaan. Itu sangat penting itu Pak. Mengapa penting? Karena begini Pak, seorang pemimpin kalau ingin melakukan perubahan di dalam suatu organisasi Pak ya, terutama yang terkait dengan program anti korupsi, bagaimana budaya-budaya transparansi, gitu Pak ya, itu memang harus bisa menjadikan role model Pak, gitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan transparansi, budaya anti korupsi, BUMN bersih, dan seterusnya yang terkait dengan bagaimana BUMN ataupun perusahaan itu akan dibawa kepada persaingan yang betul-betul bisa memenangkan persaingan secara global Pak, memang harus membangun budaya transparansi. Lah, itu Pak, itu akan mudah bagi seorang pemimpin yang visioner Pak, ketika dia itu bersih Pak Razi dan rekan-rekan. Ketika dia sendiri sudah bersih, sudah selesai dengan segala kepentingan-kepentingan yang sifatnya untuk mengambil kepentingan sesaat dari pribadi dia yang bersangkutan. Sehingga ketika dia bersih Pak, dia mudah menggerakkan Pak, karena akan memberikan contoh oleh para bawahan di dalam organisasi. Contoh Pak Kuntoro Pak. Pak Kuntoro waktu itu karena baru masuk di PT Timah, diberikan amanah oleh Kementerian BUMN untuk membersihkan PT Timah, dia menjadi pemimpin betul Pak. Pak, Bapak Ibu sekalian, bahwa saya di sini akan membawa perubahan pada PT Timah. Oleh karena itu, PT Timah harus memiliki budaya yang transparansi, harus berintegritas, gitu. Harus kita bangun budaya anti korupsi, kejujuran dan seterusnya. Saya lah menjadi pemimpin, gitu Pak Kuntoro, gitu Pak. Nanti kalau saya salah, saya akan siap Anda kritik, saya akan siap mundur ketika saya mengingkari apa yang saya janjikan pada rekan-rekan semua. Artinya memang betul-betul Pak, budaya itu dibangun oleh pemimpin yang baru Pak Razi dan rekan-rekan. Memang pemimpin yang baru itu mampu membangun budaya baru ketika dia menjadi role model itu sendiri. Karena akan menjadi berat seorang pemimpin kalau dia sendiri tidak bersih misalnya ya. Tapi di dalam organisasi dia bilang kita harus bersih. Berarti kan memang apa yang dia katakan berarti kan memang munafik jadinya gitu loh. Itu Pak Razi dan rekan sekalian, memang untuk menjadi etis tadi itu memang pemimpin harus bisa menjadi role model Pak Eko Bagus ya. Itu akan mempercepat bagaimana suatu organisasi itu budaya akan menjadi transformatif untuk membangun perubahan-perubahan yang diinginkan supaya memang mampu bertahan dan bersaing dengan perusahaan bersaing supaya memenangi pasar global. Karena kalau tanpa itu saya yakin berat Pak kalau perusahaan itu akan dipimpin oleh perusahaan yang atau oleh manajer-manajer atau seorang leader yang tidak memiliki tadi visioner, strategi objektif dan seterusnya itu tidak dimiliki oleh seorang pemimpin. Itu Pak Razi. Jadi memang cocok sekali ini pelajaran yang Bapak berikan ini sangat cocok ketika nanti kita akan menjadi pemimpin. Mungkin nggak usah puncak dulu, kita di lingkungan kita sendiri lah. Bagaimana kita membangun suatu unit kerja yang betul-betul yang perfect dalam arti kerjanya oke, tapi juga budaya etisnya juga memang bisa diandalkan gitu. Itu Pak, terima kasih Pak. Saya kami Pak. Harusnya. Berarti yang saya Bapak itu berarti Pak Kun itu bisa dikatakan sebagai apa model di PT Timah. Maksudnya yang menciptakan budaya organisasi di PT Timah itu Pak Razi ya. Berarti kami awal ya betul ya. Berarti budaya itu kan dibangun oleh beliau. Berarti kan ya kan berarti penerus-penerusnya ini kan sebagai apa namanya leadershipnya kurang begitu berperan kan kalau seandainya gimana yang jelaskannya, karena beliau yang menjadikan pondasi di budaya organisasi itu sehingga pemimpin-pemimpin berikutnya itu mengikuti jejak beliaunya kan, berarti ya, betul, yang strategis role modelnya dari Pak Kun itu berikut-berikutnya itu bagaimana Pak? Ini Pak, saya di PT Timah Pak Razi yang menjelaskan.
Jadi Pak Kuntoro dianggap berhasil mentransformasi PT Timah menjadi perusahaan yang baik, itu yang bagus, yang bagus. Bahkan sempat leader di Asia Tenggara waktu itu, Pak Kuntoro waktu megang PT Timah, diangkat jadi Menteri Pertambangan waktu itu oleh Pak SBY atau Bu Mega, saya lupa. Lah, dirutnya Pak Kuntoro itu diganti oleh Direktur Keuangannya Pak Bagus, namanya Pak Eri Riana Hajar Pamekas, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya. Jadi yang tahun 90 ya Pak Maruji. Ya, 90. Tahun 90 ya Pak Harto, Pak Maruji. Ya, diangkat oleh Pak Harto menjadi Menteri Pertambangan. Terus wakilnya itu Eri Riana Harja Pamekas, Direktur Keuangannya. Beliau tinggal meneruskan tadi. Jadi artinya begitu Pak Kuntoro udah pindah kepada menjadi jabatan sebagai menteri, Pak Riana itu harus mempertahankan karena memang waktu itu direksinya kolektif kolegial. Jika Pak Kuntoro berkewajiban untuk meneruskan atau mungkin meningkatkan budaya yang telah dibangun oleh Pak Kuntoro. Sehingga apa yang kita ambil dari pelajaran dari Pak Arasi ini bahwa memang kepemimpinan transformatif itu tidak hanya milik pribadi itu, Pak. Tapi harus ditransformasikan, ditransformasikan kepada koleganya maupun kepada jajaran di bawahnya. Agar ketika dia pindah ke tempat baru, orang-orang yang diberi transformasi bisa melanjutkan, Pak. Dan bisa mengembangkan gitu, Pak Arasi ya. Jadi tidak mandiri dia sendiri saja, tidak. Ditransformasikan. Jadi Pak Eko, jadi yang dijelaskan Pak Maruji tadi, makanya di dalam mata kuliah ini kenapa strategic leadership itu dikaitkan dengan strategic human resource. Ya, betul. Jadi ketika pemimpin mampu berpikir strategis dan mampu melakukan tindakan-tindakan strategis tadi, itu kemudian tindakannya, kemudian kebijakannya, itu dijadikan sebagai sebuah pedoman, Pak. Ya, betul. Menjadi sebuah standar operasional prosedur yang harus dijalankan oleh anggota organisasi. Betul, makanya di situ menjadi strategic human resource-nya bagaimana. Sebagai salah satu contoh tadi, apa yang saya jelaskan tadi, ketika Chief Financial Officer dari sebuah perusahaan forwarding tadi itu, dia sudah tidak di situ lagi, tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia sudah membangun yang namanya portfolio model human resource pada setiap levelnya. Jadi siapa yang harus duduk di sini itu memiliki karakteristik kepribadian siapa. Nah itu yang kemudian dijadikan sebagai standar operasional dan prosedur. Jadi kalau mau merekrut karyawan pada unit-unit yang dalam tanda kutip yang apa istilahnya basah yang dimungkinkan itu nanti mudah terjadi penyimpangan, maka ada sebuah model SDM di situ meta framingnya karakteristiknya yang harus duduk pada nanti ketika kita melakukan rekrutmen untuk menetapkan orang di situ, itu karakteristik pribadinya harus seperti ini, ya, golongan darahnya harus seperti ini, karakter keluarganya seperti ini, pendidikannya begini, kemudian dia portofolio dirinya harus seperti ini, teman-temannya bagaimana, hobinya apa, passionnya apa, itu dirumuskan. Ya kan? Makanya itu namanya meta framing. Berdasarkan portofolio sumber daya manusia dilakukan sebuah meta framing, meta model, dan itu nanti dijadikan sebagai acuan pedoman untuk melakukan rekrutmen dan melakukan penempatan SDM. Itu salah satu contoh. Ya, yang kedua, ketika Pak, misalnya contoh tadi Pak Kuntoro, ketika dia sudah tahu bahwa oh ternyata kenapa dia melakukan sebuah penyimpangan? Karena dia ada kesempatan. Karena kebijakannya abu-abu, karena tidak jelas. Berarti kan kebijakannya harus dirubah. Nah, inilah seorang pemimpin yang memiliki kemampuan kepemimpinan strategik, dia juga harus mentransformasikan kepemimpinan strategik itu pada aktivitas human resource management-nya. Jadi bagaimana melakukan standar operasional prosedur untuk bisa menempatkan orang-orang yang tepat pada jabatan yang tepat, sehingga nanti ini bisa membantu implementasi daripada pelaksanaan strategi perusahaan secara efektif dan efisien. Jadi ketika itu mampu dibangun, maka kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang ketika pemimpinnya mampu mentransformasi budayanya dan menjadikan transformasi budaya itu menjadi suatu sistem. Jadi kalau kita ngomong aktivitas human resource, berarti di sini mentransformasi budaya seorang pemimpin menjadi sebuah sistem yang diberlakukan, yang dijalankan di dalam sebuah organisasi. Maka ketika seseorang itu tidak ada, sistem ini masih tetap jalan terus. Jadi siapapun pemimpinnya selama dia mengikuti koridor daripada sistem yang sudah dibangun tadi, ya akan tetap berjalan sesuai itu.
Jadi tidak tergantung pada orang, tetapi tergantung menjadi sebuah sistem. Maka dari itu, ketika ini mampu dijalankan, maka perusahaan akan memiliki yang namanya tadi sustainability competitive advantage. Ya, tapi ketika perusahaan tergantung sama orang dan tidak mampu menduplikasi itu menjadi sebuah sistem, sehingga siapapun nanti asal mengikuti sistem itu, maka dia akan role modelnya akan sama dengan apa yang sudah dibangun sebelumnya. Nah, kalau perusahaan tidak menciptakan itu, maka yang terjadi adalah ketika orang ini pindah, maka budaya perusahaan juga berubah lagi. Nah, itu yang jadi masalah. Ketika ada pemimpin yang baru, ketika budaya ini tidak ditetapkan menjadi satu aturan atau suatu model, maka akan menjadi budaya baru lagi. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kadang-kadang organisasi itu keberlangsungannya, keunggulan kompetitifnya itu tidak bisa sustainable. Yaitu tadi, karena pemimpin baru membawa budaya baru, sistem perusahaan jadi berubah lagi. Budaya perusahaan berubah lagi. Nah, itu yang akhirnya tidak bisa. Makanya kita harus belajar dari Apple, ya kan? Steve Jobs itu dia sudah sejak awal berpikirnya itu sampai ada perusahaan di Iran juga, itu ada perusahaan energi di Iran itu, dia malah membuat visi bahwa perusahaan ini harus tetap ada satu kiamat. Apa yang terjadi? Maka siapapun yang memimpin ya, dia harus bisa menjaga sustainability perusahaan ini sampai kiamat, harus ada dan tetap berlangsung. Ya sama Steve Jobs itu. Jadi dia membangun sebuah visi, membangun bahwa keberadaan Apple itu harus memenuhi kebutuhan manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi apa yang menjadi hope, apa yang menjadi need, apa yang menjadi want, bahkan kalau bisa dirumuskan want need-nya customer itu atau masyarakat itu sesuai dengan apa yang ada di dalam Apple, maka akan berlangsung terus. Jadi siapapun yang memimpin ya perusahaan ini tetap akan berlangsung terus dan tetap akan menghasilkan kemampuan menciptakan laba pada waktu yang lama. Jadi itu Pak Eko ya? Siap Bapak. Nah itu yang maksud saya yang itu tadi Pak. Jadi setuju Bapak. Jadi yang sampai yang dari mana tadi? Yang visinya sampai tetap ada sampai amin satu itu tadi Pak. Itu sepakat. Itu di Iran itu. Iya. Jadi makanya kan kalau ganti pemimpin nggak ganti gerbong lagi kan Pak. Biasanya kan ganti pemimpin, ganti gerbong, ganti orang kan gitu. Tapi kalau sistemnya udah bagus, akan berjalan meskipun tanpa pemimpin tetap sistem itu berjalan dengan baik, gitu, Pak. Sesuai budaya perusahaan yang udah kuat itu tadi, begitu Bapak. Nyun sewu Bapak. Masalahnya pemimpin kadang-kadang pemimpin itu tidak memiliki kebesaran jiwa seperti itu, Pak. Justru ketika dia nggak ada, kemudian perusahaannya hancur, kapok mungkapan, nah gitu, kadang gitu. Pemimpin, nah itu nggak boleh. Makanya juga seorang pemimpin strategik itu dia memang memiliki budaya yang positif, Pak. Ketika dia memiliki budaya yang positif, maka dia mampu meresonansi positif, maka yang dia pikirkan itu adalah keberlangsungan perusahaan. Jadi bukan keberlangsungan dirinya. Ada tidak adanya dia ya tetap perusahaan ini bisa running by system. Karena dia sudah bangun sistem itu. Gitu, Pak. Siap Bapak. Ya. Udah mulai tambah jelas Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Pak C, ya. Kepemimpinan di Polri, Pak C. Oh, jaringan berarti ya. Jaringan ya. Jaringan. Pak Sila. Baik. Jadi jaringan. Bapak Ibu sekalian nanti kuliah dilanjutkan melalui Elina ya. Jadi tolong diisi forum diskusi, kemudian ya paling tidak online supaya juga tercatat presensinya melalui Elina. Karena yang terintegrasi dengan SIA itu Elina. Ya meskipun saya juga mencatat gitu. Tapi lebih baik kalau Bapak Ibu juga online lewat Elina. Materi yang saya sampaikan tadi juga sudah saya share melalui Elina. Kemudian kita lanjutkan nanti diskusinya melalui Elina selama 1 minggu ya. Dan ada jurnal terkait dengan
topik kali ini, yang itu harus Bapak Ibu resum ya, untuk mempertajam dan memperdalam apa yang sudah saya jelaskan di malam hari ini. Siap, Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak. Ya, Pak. Terima kasih atas Siap. perhatiannya, responnya, sharing ilmunya. Bapak Ibu sekalian, ini juga memperkaya saya. Sebenarnya kalau dari teman-teman, dari teman-teman Polri bisa ngasih gambaran tentang promotor itu bagus loh, Pak. Promotornya Polri itu bagus loh itu, Pak. Iya. Promotornya Polri itu, ya. Coba Pak C. Pak C atau Pak Sila. Sayangnya itu bagus itu promotornya apa, profesional apa itu, promotor terpercaya kan gitu kan. Sepertinya jaringan Pak di Papua, Pak. Jadi mungkin. Bapak, terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama Pak. Baik, kalau memang tidak ada, saya akhiri sampai di sini ya. Kita berjumpa minggu depan. Insya Allah nanti materinya juga akan saya share, dan rekaman kuliah juga akan saya share nantinya. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, selamat malam. Semoga kita selalu sehat. Amin, amin. Yang penting itu, Pak. Amin, amin. Selalu sehat, tetap bahagia, Pak. Karena bahagia itu pendorong imun yang paling tinggi. Jadi kita, apapun situasinya ya, kita harus tetap menjaga kebahagiaan kita. Amin, amin. Ya, terima kasih, selamat malam. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.